Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yakni saya Septiana Putri, saya Titis Amin Apriliani, dan 2 rekan kami yaitu Widya Damayanti dan Siti Hanifatul Muslimah. Maksud dan tujuan kami ke sini adalah untuk mengobservasi salah satu pariwisata yang ada di daerah Banyuwangi, yakni Taman Nasional Alas Purwo. Kami mengangkat judul yang bertemakan pariwisata. Alas Purwo merupakan salah satu tempat atau situs yang ada di Banyuwangi yang kini namanya dirubah menjadi Taman Nasional Alas Purwo. Secara geografis, Taman Nasional Alas Purwo berada di paling timur Pulau Jawa di sebelah selatan. Tepatnya, kawasan Alas Purwo berada di Kecamatan Tegal Trimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Alas Purwo merupakan salah satu tempat atau situs purbakala di daerah Banyuwangi yang kini namanya dirubah menjadi Taman Nasional Alas Purwo. Secara geografis, Taman Nasional Alas Purwo berada di paling timur Pulau Jawa di bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Tegal Trimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selain memiliki keindahan alam yang luar biasa indah, Alas Purwo juga memiliki banyak sekali mitos yang kuat yang membuat alas ini disebut sebagai alas mistis. Lalu, ada apa aja sih di Alas Purwo? Simak penjelasan kami berikut ini ya. Sejarah Alas Purwo sebelum menjadi Taman Nasional, awalnya Alas Purwo berstatus cagar alam. Dilansir situs Taman Nasional Alas Purwo, berdasarkan risalahnya, di 1920-an ada penunjukan Purwo dan jati ikan sebagai cagar alam. Memasuki tahun 1930-an, Alas Purwo berubah menjadi tempat suaka marga satwa Banyuwangi Selatan dengan luas areal 62.000 hektar yang termuat surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 6 STBL 456 tanggal 1 September 1939. Hingga pada tahun 2014, Alas Purwo ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan luas sekitar 44.037,30 hektar. Sebagai gambaran, kamu bisa memilih rute kota Banyuwangi menuju Kecamatan Rogojati, Kecamatan Srono, Kecamatan Muncar, dan juga Kecamatan Tegal Trimo. Nah, nanti dari Kecamatan Tegal Trimo, sekitar 10 km, kamu akan melalui Jalan Makadam. Di sana kamu akan menemukan pos Rawabendo sebagai gerbang utama Taman Nasional Alas Purwo. Fakta dan mitos dari misteri Alas Purwo. Alas Purwo salah satu tempat populer di Indonesia yang memiliki fakta serta mitos yang terkenal di masyarakat. Berikut adalah beberapa fakta tentang Alas Purwo. 1. Tempat wisata yang indah. Alas Purwo menjadi tempat wisata dan terkenal sebagai tempat wisata alam adalah fakta. Alas Purwo menjadi taman nasional pada tahun 1992 dengan luas 43.420 hektar, kemudian melebar seluas 44.037,30 hektar pada tahun 2014. Ada berbagai titik tempat yang menarik untuk dikunjungi di sana, mulai dari pantai alami, hutan yang rimbun, serta air terjun yang ada berbagai tempat yang menarik untuk dikunjungi di sana, mulai dari pantai alami, hutan yang rimbun, serta air terjun yang menawan. Tak ketinggalan, jenis flora dan fauna yang juga termasuk beberapa spesies yang langka dan dilindungi pun ada di sana. 2. Kawasan hutan lindung setara diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Nasional Alas Purwo
Purwo memiliki 3 fungsi sebagai tempat untuk melindungi proses ekologis hingga untuk pemanfaatan bentuk pendidikan, wisata alam, pengetahuan, bentuk penelitian, hingga pemeliharaan budidaya. Alas Purwo dikenal sebagai kawasan hutan dengan berbagai macam tipe ekosistem yang khas utuh di Pulau Jawa. Diketahui ada lebih dari 700 jenis tumbuhan dari berbagai tingkat. Setiap hutan di Alas Purwo merupakan tempat angker yang ditinggal oleh makhluk halus seperti genderuwo hingga jin dan setan. Kebanyakan makhluk halus yang mendiami Alas Purwo adalah pengikut. Terdapat banyak gua dan pura di Alas Purwo. Terdapat gua-gua yang menjadi tempat menarik yang wajib dikunjungi wisatawan. Gua yang terkenal di Alas Purwo dalam Gua Istana, karena gua tersebut konon dipercaya sebagai tempat penemuan Insinyur Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Di Gua Istana itu simbolis batu dari Kanjeng Ratu. Gua Istana pernah disinggahi proklamator RI Bung Karno, ujar Ki Joko Gondrong. Selain Gua Istana, ada juga gua lainnya seperti Gua Gajah dan Gua Mayangkara. Perlu diingat, karena gua di Alas Purwo memiliki kesan mistis yang kuat. Pengunjung pun berniat positif serta berbadan bersih jika ingin masuk ke gua di sana. Selain gua di Alas Purwo, juga terdapat pura. Menurut ulasan dari Travelers Stories, Brigida Emilia, pada waktu-waktu tertentu pura di sana sering datangi banyak orang untuk melakukan semedi seperti mencari wangsit atau sang kadar lelaku gaib. 4. Mitos yang mengunjungi Dengan luas lebih dari 43,300 hektar, Taman Nasional Alas ini memadukan pesona alam yang memukau dan kaya akan warisan budaya. Alas Purwo dihiasi berbagai macam ekosistem, mulai dari hujan, hutan bambu, hutan mangrove, savana, hingga pantai. Terdapat pula situs-situs bersejarah seperti makam-makam kuno dan artefak-artefak peninggalan sejarah. Tempat-tempat ini menjadi saksi bisu perkembangan budaya di masa lampau. Tak heran jika kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di Jawa Timur. Kamu bisa berkunjung setiap hari dari mulai pukul 8 pagi hingga jam 4 sore dengan membayar tiket masuk sebesar 15.000 per orang. Meski menjadi saksi bisu berbagai cerita mistis, beberapa spot wisata yang dihiasi rindungan pohon hijau dan keindahan laut di Taman Nasional Alas Purwo ini dijamin akan membuat kamu terpesona. Objek wisata Taman Nasional Alas Purwo ada banyak sekali loh. Terus apa aja sih? Yuk simak penjelasan kita. Pura Luhur Giri Salaka. Lokasinya yang berada di tengah-tengah hutan belantara membuat pura ini terkesan misterius dan angker. Tak heran jika tempat ini belum sering terekspos. 2. Savana Sadengan. Savana semi buatan ini merupakan padang penggembalaan feeding ground bagi beberapa jenis satwa liar seperti banteng, kijang, babi hutan, rusa, jala putih, merah hijau, dan banyak lagi. 3. Pantai Pelengkung. Pantai Pelengkung yang menjadi ikon Taman Nasional Alas Purwo ini terkenal sebagai salah satu surga bagi para peselancar dunia. Bahkan disebut sebagai salah satu dari 7 spot berselancar dengan ombak terbaik. 4. Pantai Pancur. Pantai lain yang tak kalah cantik adalah Pantai Pancur. Jaraknya sekitar 5 km dari pintu masuk Taman Nasional Alas Purwo. 5. Pantai Ngagelan. Jika kamu datang dari pintu masuk Taman Nasional, kamu perlu berjalan kaki sekitar 5 km atau sekitar 30 menit untuk menuju Pantai Ngagelan atau yang sering disebut dengan Pantai Merengan. 6. Pantai Cumur. Terletak di wilayah pantai bagian barat Taman Nasional Alas Purwo, pantai ini memiliki ekosistem khas hutan pantai, hutan dataran rendah, dan hutan mangrove.
warisan budaya yang kaya dan cerita-cerita mistis yang melekat, Taman Nasional ini menjadi destinasi yang unik dan menarik bagi para pengunjungnya yang ingin menjelajahi kekayaan alam dan kultural Indonesia. Halo, selamat sore Pak. Sore, Sebelumnya dengan Bapak siapa? nikah. Maaf ya Pak, kita mengganggu waktunya sebentar. Jadi di sini kami ada tugas proyek P5 dan kami di sini ingin meminta waktu Anda sebentar untuk kami wawancarai sebagai narasumber. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah. Bersedia. Bersedia. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Tahun 2014 mulai. Iya, 2014. Oh, tahun. Lama ya? Gimana awal mula Bapak bisa kerja di sini? Awal mula rekrutan masyarakat sekitar. Berarti awal mulanya sampean sebagai masyarakat di daerah itu ya? Kenapa Bapak lebih memilih bekerja di Alas Purwo ini daripada profesi yang lain? Mungkin seperti guru atau nelayan atau yang lain? Itu angel rek jawaban. Dulu kan masih nganggur saya. Oh, jadi ini kesempatan. Yo, Kau mau geser aku maju? Menurut Bapak apa yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung di Alas Purwo ini? mistik bro, spiritual. Selain itu mungkin wisatanya yang indah ya Pak? Ya, ada wisata umum sama wisata spiritual. Wisata alam. Bagaimana warga sekitar ikut melakukan melestarikan tempat wisata ini? Masyarakat lokal ya. Iya. Masyarakat lokal itu kayak di sini diperbantukan kayak supir, akses ini, kantin, sama nelayan. Berarti membuka lowongan kerja untuk masyarakat. Siap. Baik, Terima kasih atas waktunya ya, Bapak. Pak. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama. Terima kasih. Sekian observasi dari kelompok kami. Semoga membantu bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Alas Purwo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.